Ingat itu kawan, semuanya kita yang hidup di dunia ini pasti ada balasan. Saya mengingatkan lagi kepada Ferdian Aleka ya, kelak nanti ubahlah kelakuan lo, jangan sampai lu ulangi lagi kayak gitu. Karena apa? Bukan dari youtuber atas, kami juga sebagai pemula mendengarnya geram banget, benci banget kayak gitu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membahas tentang, ya pokoknya mah satu membahas, kedua saya ingin mengungkapkan isi hati saya tentang tuh anak youtuber si Ferdian Aleka tuh ya. Itu seharusnya nggak kayak gitu. Kenapa? Di setiap prank itu kelakuan dia itu sangat itu jadi kesal beneran. Karena apa? Banyak youtuber teman-teman youtuber gua ya, youtuber yang lain baik pemula atau hal semuanya yang berikut, pokoknya mah udah pada tinggi ya youtuber. Tapi kalau masalah prank nggak gitu-gitu amat. Karena apa? Karena di setiap prank itu mempunyai aturan. Dia mempunyai aturan, dia mau pranknya apa dan aturannya apa, dibikin pranknya siapa, dan dia tuh harus melihat. Nggak usah kayak gitu. Itu kalau kayak gitu itu namanya satu penghinaan, dua itu si Ferdian Aleka itu sama aja merusak reputasi komunitas youtuber yang lain, baik pemula ataupun sudah tingkat atas ya. Jadi pada semuanya lah, saya ikut menyarankan kalau ada teman-teman youtuber yang lain yang bisa yang bikin konten-konten video yang lain, cobalah yang berarti untuk masyarakat. Yang bisa mendidik masyarakat, yang bisa menjadikan contoh, menjadikan inspirasi yang baik buat masyarakat atau buat penonton, ya pokoknya buat semuanya lah. Kita ini sebagai anak-anak youtuber pemula bukan hanya bikin konten prank atau bikin konten apa, jadi semuanya bila ada yang meminta video apa kita bikin. Kalau ada yang meminta video prank kita bikin, tapi dengan bukan dengan cara seperti itu. Jadi itu kita bikin konten harus relevan lah, harus bisa ya pokoknya dimengerti lah, harus bisa membuat orang senang, orang terhibur, orang bangga, orang ya pokoknya semacam-macam seperti itulah. Dan mohon maaf kepada semuanya youtuber, jangan sampai melakukan hal yang salah seperti si Ferdian Aleka ya. Itu sudah keterlaluan banget, itu sudah membuat publik geram, membuat media-media semakin semakin membenci lah ya. Memang sih kalau dipikir-pikir ya, kita bikin konten emang nggak mudah, emang nggak begitu. Untuk bikin kita langsung upload, langsung di like, langsung di subscribe, langsung dapat view banyak, dapat subscribe ribu, nggak mudah seperti itu. Kita harus merintis dari dasar, dari awal. Jadi sebagai youtuber pemula yang baru melanjak ataupun menahap, yang baru aja meningkat sampai kita udah goal lah gitu ya, udah punya gaji di YouTube. Tapi ingat, gaji di YouTube itu kita manfaatin buat apa? Kalau mau sedekahlah dengan ikhlas, dengan hati yang ikhlas. Jangan bersedekah dengan hati yang hanya mentang-mentang ini prank, ini apa gimana ya, semacam apalah prank gitu, yang sejenis prank apa gitu, jenis prank ngamen atau yang prank ngasih apa gitu kan. Seharusnya dia tuh ya nih, seharusnya kalau menurut pribadi gua si Ferdian Aleka itu seharusnya dia berpikir, oh gua lagi ngeprank nih, wah gimana ya caranya agar dia senang, dia bahagia. Seenggaknya lah kalau benar-benar mau membantu gitu kan, kalau membantu nah dia ngasih, emang bagus dari prank itu dia ngasih mau ke waria, mau ke anak miskin, ke anak yatim piatu, ke anak jalanan, kayak ke siapa kayak. Nah udah di situ dia seharusnya jangan langsung biur pulang begitu aja gitu. Jadi istilahnya dia kan harus berpikir, oh gue lagi ngeprank nih, iyalah. Nah udah gitu tinggalin sejenak, dia datang lagi, seharusnya dia meminta maaf dan bagikan sedikit rezeki lah gitu, sebagai gimana ya, biar penonton gitu kan, ataupun medsos media sosial apa gitu kan, atau dari semua publik bisa melihat, oh iya nih ngeprank bagus nih, kalau gini bisa menolong. Nah seharusnya seperti itu, nggak kayak dia nih kayak dia nih Ferdian lah
pokoknya seperti itulah. Oke tuh, mungkin bila ada kesalahan dari video saya ini, tolong bagikan video ini tentang perasaan isi hati saya, bagaimana perasaan orang yang di prank itu kan, sedangkan yang di prank itu kan bukan orang kaya ataupun orang apa-apa gitu kan, pejabat atau apapun lah, orang-orang tertinggi. Nggak mungkin dia ngeprank seperti itu orang yang tinggi, langsung aja kali. Berhubung ini dia mentang-mentang ngeprank sama waria, sama orang-orang miskin, jadi dia sewenang-wenang seenaknya di hati dia aja. Jadi seharusnya dia nggak seperti itu. Oke. Jadi istilahnya ada satu lagi dari saya, dari perasaan isi hati saya. Mudah-mudahan kedepannya para YouTuber pemula ataupun baru pemula ataupun tahap 2 tahap 3 tahap ataupun sudah tinggi, nanti suatu saat kalau suruh bikin konten prank, tapi ingat hati-hati yang di prank itu siapa, yang mau di prankinnya itu siapa. Kalau bikin konten memberi, ya memberi dengan ikhlas tulus hati ya, biar Allah pun selalu memberikan rezeki yang lebih banyak ya. Jadi istilahnya tolonglah kasih, tolong bantu dia, tolong rangkul dia ya, walaupun hanya sedikit ya kita punya, tapi kita membantu ya, bantulah seperti youtuber. Gue pernah lihat, gue sering belajar sama youtuber yang lain yang sering membantu, yang udah sukses. Misalkan Bang Atta, dia bagus, dia selalu membantu orang yang memerlukan, orang yang membutuhkan, dan ya mungkin yang lain juga sama, yang lain juga ada banyak orang yang membantu. Bang Baim, ya, Bang Anji, ya, terus Abang Buya, ya, itu kita selalu membantu. Kita memberikan rezeki sedikit aja, membagikan rezeki sedikit sama orang yang membutuhkan, kita tuh bakal rugi. Oke tuh, nggak bakal rugi. Karena kalau diimbangi ya, dari 1 juta kita mengasih sama orang butuh, dan orang yang butuh itu, yang memerlukan itu, mendoakan kita dengan tulus hati, tulus karena dia kesenangan dia, karena kebahagiaan dia telah ditolong oleh dia. Akhirnya Allah selalu mendengar dan Allah akan memberikan lebih melimpah. Tapi ingat, harta, benda, tahta tidak akan bisa dibawa, mati pun nggak bakalan kita bawa. Semuanya itu hanya titipan yang kuasa, dan semuanya itu hanya kesenangan diri, hanya titipan dan pesan untuk disampaikan. Dari harta, benda, tahta, kejayaan, karir, jabatan, ataupun itu hanya titipan. Ingat itu kawan, semuanya kita yang hidup di dunia ini ada balasan. Saya mengingatkan lagi kepada bernama Ferdian Aleka ya, kelak nanti ubahlah kelakuan lo, jangan sampai lo ulangi lagi kayak gitu. Karena apa? Bukan dari youtuber atas, kami juga sebagai pemula mendengarnya geram banget, benci banget kayak gitu. Ya walaupun gue juga sih bukan orang bener, sebenarnya bukan orang bener, jujur, tapi gue masih punya hati, masih punya otak. Seandainya gue punya segalanya, insya Allah atas izin Allah, dan semoga saja hati gue ini terketuk untuk membantu orang-orang yang lemah, orang-orang yang itu. Oke tuh, cukup sekian dan terima kasih video ini. Semoga video ini menjadi inspirasi dan menjadi contoh buat yang lainnya, agar lebih baik untuk mengembangkan channel-channel kita bagi para YouTuber, dan untuk mengharumkan nama-nama baik kita dan keluarga kita ataupun perusahaan kita ya. Oke, terima kasih, sampai jumpa ya. Nah, sampai nanti di video berikutnya. Tapi sebelum nonton, ada baiknya kita saling bantu, kita saling menghargai, dan kita saling mensupport dengan dukung subscribe di channel Rian Bantai, like, comment, and share ke teman-teman kalian ataupun ke grup-grup WA, IG, Twitter, Instagram, ataupun sejenis media-media sosial apa aja ya. Oke, terima kasih, sampai jumpa, salam satu.